Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kaliwungu. Di sini Bapak dari Balai Perkeretaapian beserta anggota hadir waktu hari bersama Dirjen Perkeretaapian dan seluruh anggotanya atau di Bapak LPM, RT, RW, dan tokoh masyarakat yang saya muliakan kaitan perlintasan kereta api yang ada di wilayah Kaliwungu. Mudah-mudahan koordinasi ini saya harap bisa berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Mengingat koordinasi ini sifatnya mendadak, Pak. Sebenarnya tidak mendadak, cuma untuk hari ini kemarin itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Jadi pemerintahan panjenengan mungkin mendadak seperti itu. Dan selanjutnya surat dari Kementerian Perkeretaapian atau Dinas Perhubungan mengingat kerawanan atau banyaknya korban di lintas kereta api, Bapak Ibu. Jadi kita harus juga peduli dengan adanya keamanan perkeretaapian yang ada di desa, terutama di wilayah Nunut, khususnya di Kaliwungu. Surat yang beredar itu seharusnya ditutup, Bapak Ibu. Harus ditutup. Ada opsi kedua. Bila mana tidak ditutup, kita harus bertanggung jawab kaitan keamanan di sini. Terutama mungkin opsi lainnya kita harus membuat portal yang sifatnya memang betul-betul portal yang bisa bertanggung jawabkan. Artinya di sini betul-betul dijaga. Tidak main omong yang lambe dong. Jadi kita harus action juga, harus bisa pengawasan juga sedia masalah portalnya. Ini dinas terkait termasuk keberhasilan ini sifatnya karena surat dari sana kementerian itu harus ditutup, Pak. Yang jalan-jalan tikus itu dan biaya atau mungkin sebenarnya di sub itu kan anggarannya mungkin terbatas untuk membuat portal yang sifatnya permanen itu. Mungkin tahun-tahun berikutnya mungkin mudah-mudahan bisa dikondisikan seperti wilayah-wilayah lain yang sifatnya otomatis itu. Ojo meneng siap Pak. Jadi ADW yo wani tenanan, lah mau siap-siap. Lah memang kuwi ndak oleh ditutup, opsi kedua ya harus dijaga. Dari saya mungkin sementara cukup di sini, Bapak Ferdi selaku Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut ngajeng nggih. Ini ada undangan, Pak. Undangan sosialisasi penutupan. Jadi bahasanya kok wis langsung penutupan, agak-agak gimana gitu. Jadi gini, Pak, tujuan kita mungkin adanya kegiatan ini, kita nih di sini untuk mencari solusi bersama. Jadi duduk bersama, kita saling bertukar pikiran antara teknis maupun dengan dari aspek sosial masyarakat yang ada di wilayah Kaliwungu ini. Jadi kami dari Dinas Perhubungan mewakili pemerintah daerah, kami di sini hanya ingin tujuannya satu, Pak, untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Karena kita di sini untuk perjalanan kereta api, siapa yang menjamin adanya tidak adanya kejadian pada perlintasan sebidang. Jadi kita ingin perlintasan yang belum terjaga ini dapat dalam arti dikelola maupun ditingkatkan segi keselamatannya agar masyarakat tidak menjadi korban, dalam arti ketika tidak ada pengaturan. Jadi kami nanti berharap di sini kita ngobrol saja, Pak. Mungkin sementara ini dapat kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yakni sambutan dari Kasih Terantib Kecamatan Nunut. Kula Pak Camat, intinya niku dengan adanya sosialisasi rencana penutupan atau rencana yang lain dari PT KAI, semoga kedepannya nanti tidak timbul masalah. Jadi jenengan diundang ke sini itu musyawarah namanya.
Tadi Pak Lurah juga ada 2 opsi, nanti secara lebih spesifik dari KAI juga akan menjelaskan kepada panjenengan. Kedepannya mungkin bisa lebih ditertibkan sehingga keselamatan warga pengguna jalan, karena itu akses penting juga Pak ya, akses penting dari utara rel menuju ke selatan rel. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ini sambutan dari Balai Kereta Api Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Riza. Mohon izin, saya mewakili PT Kelas 1 Surabaya melalui perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Izin menanggapi ya terkait permasalahan perlintasan ini. Di rapat ini mungkin bahasanya adalah evaluasi ya Pak ya. Yang mana evaluasi itu nanti outputnya ada 2 Pak. Tingkatkan dalam arti ditutup. Tapi untuk penutupan ini harus memperhatikan akses alternatif untuk warga. Yang kedua, opsi kedua yaitu dari evaluasi ini outputnya adalah ditingkatkan dalam arti memberikan peralatan keselamatan. Pemberian peralatan keselamatan ini merupakan tanggung jawab dari kewenangan jalan masing-masing Pak. Jadi kalau jalan nasional itu kewenangannya di pemerintah pusat dalam arti kementerian. Kalau jalan provinsi itu nanti di gubernur Pak. Kalau jalan kabupaten, kota itu nanti bupati atau wali kota. Nah kebetulan ini kan jalan desa nih Pak. Termasuknya jalan desa, mungkin nanti kalau bila mana masyarakat keberatan karena ini mungkin merupakan akses alternatif atau mungkin akses satu-satunya, nanti bisa dipilih opsi kedua. Tapi mohon bantuan kepada masyarakat untuk berpartisipasi Pak dalam peningkatan keselamatan ini, yang mungkin yang disampaikan Pak Kades, Pak Kadis tadi berupa penjagaan ya Pak ya. Itu aja Pak secara perundang-undangan ya Pak ya. Dari PT KAI Daop 7 Madiun. Dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan Pak Kades dan yang beberapa yang ada di depan, yang pendahulu tadi sudah menyampaikan. Jadi sebenarnya status penutupan. Tetapi berhubung memang sebelumnya Pak Kades sudah menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa alternatif kedua yang mau diambil, betul ya? Pesan undang-undang itu sebenarnya sudah jelas. Ya. Jarak yang kurang dari 800 meter salah satunya harus ditutup. Itu demi keamanan kita bersama. Ya, karena apa? Semakin banyaknya titik-titik perlintasan sepeda itu semakin membahayakan. Jangankan Bapak Ibu yang ada di sini. Saya sebagai pegawai kereta api sendiri selalu berdoa setiap melintas itu, waduh, bener rasanya ngeri Pak. Kalau boleh memilih ada jalan alternatif lain, saya mau ke tempat si A, ya. Kalau ada jalan alternatif lain, saya pilih alternatif lain yang tidak melintasi perlintasan sebidang kereta api. Saya selalu pesankan kepada anak istri saya, kalau mau kemana-mana selama ada jalan alternatif lain, jangan melewati perlintasan sebidang. Pada saat mau melintasi perlintasan sebidang, udahlah, hati-hati Pak. Berhenti terlebih dahulu, tengok kanan, tengok kiri, pastikan itu aman, nggak ada kereta yang mau lewat, baru silahkan melintas. Ya. Apabila ada perlintasan resmi yang memang terjaga, ya sebaiknya lewat di perlintasan resmi yang terjaga. Walaupun yang namanya apes juga tidak tahu di mana tempatnya. Iya. Kan seperti itu Bapak ya. Tadi kami sempat diskusi ya sebelumnya. Perlakuannya nanti akan diperlakukan dengan cara normali tutup. Ya. Selama tidak ada yang mau melintas, perlintasan posisi portal harus posisi tertutup. Ya, pada saat mau melintas tentunya harus tengok kanan kiri dulu ya Bapak ya. Jangan langsung portalnya diangkat langsung bos lewat gitu ya. Tetap harus selalu waspada. Tetap harus selalu waspada dan hati-hati ya. Walaupun nanti misalkan tidak ditutup, ini tetap ada portalnya normal ditutup.
kalau misalkan nih mau lewat, kalau masih bisa lewat di JPL 228, monggo silakan lewat di sana. Ya, jaraknya 300 meter tentunya, insya Allah aksesnya kan juga ada, ya. Jadi sambil kita bersosialisasi, ini normal tutup dulu, sambil kita rasakan, lebih enak mana nih lewat, ya. Sambil kita nikmati dulu lah ya, kita upayakan semaksimal mungkin manfaatkan JPL 228. Ini Bapak Ibu sekalian ya, sepakat ya. Jalur kereta api itu adalah area-area terbatas ya, yang hanya dipergunakan untuk perjalanan kereta api. Jadi semaksimal mungkin walaupun rumahnya dekat, nyebrang rel itu sudah ini, jangan melewati di sepanjang jalur, jangan jalan di sepanjang jalur. Karena kadang-kala kita lupa, apalagi sekarang musimnya HP, pakai headset kadang-kadang. Kejadian beberapa minggu yang lalu di daerah Jakarta, udah jelas anak SMA, palang pintunya sudah ditutup Pak. Ya, palang pintunya sudah ditutup. Kan tahu berarti mau ada kereta yang lewat, dia pakai headset, terobos dia lewat ke palang pintu itu jalan, coba. Jadi monggo. Karena ini memang sudah kesepakatannya seperti itu. Sepakat ya Bapak ya? Sepakat ya? Ya, nanti tolong didukung. Nanti akan dikawal sama Pak Katon, Pak Hendri. Dan mungkin juga sewaktu-waktu beliau deputi pengamanan Pak Toyib. Ya, Bang Toyib. Jadi seperti itu, nanti akan dibantu beliau dalam pengawasannya untuk pelaksanaan mungkin mau pemasangan portalnya ya. Catatan kalau misalnya di situ sudah nggak ada penjaganya lagi dan misalkan sudah malam nggak ada orang lewat di situ, ya semaksimal mungkin kalau bisa digembok. Jadi seperti itu. Itu mungkin lebih aman bagi kita semua, termasuk anak saudara kita. Atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan Bapak? Yang kedua sudah disepakati. Iya, sudah diketok ya. Oke. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Monggo silakan. Besok sudah bisa diskusi ya. Kan? Ini minta pendapat panjenengan ya, Bapak Ibu. Sing terdampak lah, sing sekitar situ. Kalau desa kaitannya membantu alat termasuk portal, sewaktu-waktu siap, tinggal eksekusi. Dan permintaan dari dinas ini sebelum alat ini dipakai, apa perlu ditutup? Sementara sudah ada Pak penjaganya ini Pak. Gini Pak, terus Pak, dibikinnya portal aja ditutup ya. Nanti relawan ada biar dibuka, nanti kalau ditinggal biar ditutup lagi. Ya, gitu aja. Arahnya ke situ Pak. Ya, bukan saya itu 3 shift Pak. Sampai jam 12 malam gitu loh. Iya, saya jaga 3 shift. Relawannya pulang biar digembok. Ini sudah sepakat ya? Ya, gitu aja. Berarti sampai tanggung jawab di situ. Ya. Gimana? Tadi kan sudah disepakati opsi 2 Pak. Ya. Nah untuk relawannya itu Pak Lurah, kita ngambil dari warga kita sendiri atau dari luar? Kan ini yang jaga kan sementara ini dari luar. Dari luar desa. Itu. Ya mungkin kalau ada yang dari luar desa ya dibagi Pak. Mungkin ada yang Wes itu aneh Pak, itu sama bahas diri ya di dalam masyarakat ya. Cuma saya pesan Pak, ini pesannya, ini melanjutkan. Saya simpulkan tadi dari narasumber atau dari dinas perhubungan ya, yang sudah berpengalaman. Tolong Pak, anak cucu kita, tolong disampaikan, disosialisasikan. Berarti kebiasaan hari-hari itu boleh lewat bincang. Ya, kalau generasi sekarang, saat-saat kita ini kan budaya loh sebenarnya, kebiasaan kita untuk melalui itu loh. Tapi saya minta, saya mohon ke depannya, generasi penerus, anak cucu kita, sik nomor sik sekolah-sekolah kuwi lek iso liwato neng sing resmi. Supaya nanti di kemudian hari pas kuwi iso Pak merasakan keselamatan. Suatu saat nanti bisa ditutup permanen. Tapi untuk sementara ini, waktu-waktu ini mungkin
saya maklum Pak, ada penolakan panjenengan ini saya maklum. Karena kebiasaan tadi. Kalau saya simpulkan seperti itu. Mungkin budaya kedepannya generasi penerus kita arahkan lewat yang aman. Mungkin dari teman-teman BTP atau dari Disub masih ada yang perlu ditambahkan. Sudah cukup ya? Ini salah satu hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh bapak-bapak narasumber, bapak kepala desa, pemerintah desa, dan khususnya tokoh masyarakat sudah mengikuti musyawarah pada pagi hari ini. Pada saat ini kami sedang melaksanakan sosialisasi ya terkait keselamatan perjalanan kereta api dan rencana penutupan di perlintasan sebidang di JPL 227 yang berada di antara stasiun Munut, stasiun Pejotangan. Telah disepakati oleh seluruh masyarakat di sini bahwa perlintasan tersebut masih sangat dibutuhkan, sehingga seluruh warga minta untuk ada pembangunan portal yang normal tutup, artinya pada saat ada warga yang mau lewat baru dibuka. Portal ini akan terbuka dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam ya. Selanjutnya akan dilakukan pengujian. Walaupun seperti itu ya, kami tetap menghimbau pada masyarakat yang berada di wilayah kelurahan atau desa Kaliwungu ya, untuk membiasakan diri memanfaatkan perlintasan yang memang resmi dan ada penjaganya. Seperti misalkan di JPL 228. Saya sendiri sebagai bagian dari warga masyarakat juga selalu mendisiplinkan keluarga saya sendiri, anak istri, apabila mau ke manapun itu, selama masih ada alternatif lain yang tidak melintasi perlintasan sebidang kereta api, saya sarankan untuk selalu melewati jalan alternatif tersebut. Kenapa? Perlintasan sebidang itu merupakan titik-titik rawan. Maka dari itu semakin banyaknya titik-titik perlintasan sebidang akan berdampak semakin banyaknya juga titik-titik rawan terjadinya kecelakaan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat dan dapat menjaga kita semua untuk selalu membiasakan diri tidak melewati perlintasan sebidang di mana ada, dan bila terpaksa gunakanlah perlintasan sebidang yang memang resmi dan terjaga. Terima kasih.